Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Elsia Dwi Candika dari LPM Generasi 8. Di sini ada Kak Arista Fitria dari LPM Generasi 8 yang akan memberikan buku berjudul Mencintainya Sebelum Mencintaimu. Kepada Kak Arista, boleh menceritakan sedikit tentang beda buku kali ini? Ya, buku berjudul Mencintainya Sebelum Mencintaimu ini bukan seperti novel yang lain yang menceritakan tentang percintaan, perjodohan, ataupun asmara di lingkungan para remaja-remaja. Buku ini berisi nasihat-nasihat yang menceritakan tentang bagaimana cara menyikapi hubungan yang lebih religi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, itu sedikit dari cerita Mencintainya Sebelum Mencintaimu. Mari kita saksikan beda buku kali ini. Judul buku Mencintainya Sebelum Mencintaimu, sebab Allah lebih tahu siapa jodoh terbaik untukmu. Identitas buku. Judul buku Mencintainya Sebelum Mencintaimu, penulis Rizkawati Harvin, editor Atma Sasmita, layout Vincentius Wahyu, cover desain Ika Cipuyo, cetakan pertama Februari 2018. Tebal buku 240 halaman. Dan bagian 1, sebuah arti tentang cinta. Cinta, C-I-N-T-A. Ia hanya berupa aksara yang terdiri dari 5 huruf, namun ia memiliki makna yang terlampau amat luas. Ada beragam makna yang tersandar padanya, puluhan bahkan ratusan. Tetapi ia memiliki makna tersendiri, tergantung makna apa yang disandarkan padanya. Cinta adalah sesuatu yang memang sangat indah. Ia suci dan menyejukkan hati. Tergantung cinta seperti apa yang kita hadirkan dalam kehidupan ini. Jika ia baik, maka hasilnya tak akan merugikan. Namun, jika ia buruk, maka hasilnya akan menimbulkan kerusakan. Jadi, berhati-hatilah dengan cinta dan makna yang kita sandarkan padanya. Bagian 2. Saat cinta hanya senilai dengan setangkai bunga dan coklat. Ketika cinta hanya berupa batangan coklat, tak heran jika ia habis terlahap oleh nafsu. Ketika cinta hanya berupa setangkai bunga mahal yang diimpor dari luar, tak heran jika hanya mekar sehari lalu kering, karena telah habis keindahan dan wanginya. Yang tinggal hanyalah butir penyesalan. Hati-hati ketika telah terjangkit virus cinta yang mematikan. Tidak mudah untuk menemukan penawarnya. Jika salah dalam mengenali dan mengartikannya, maka bisa membawa bencana dan kerusakan. Tetapi, tidak semua cinta merusak jika dosis dan takarannya dalam batas aturan yang berlaku. Bagian 3. Menjaga hati dengan hati-hati. Tak mengapa bila berjarak untuk kebaikan, asal dia selalu bersama meski kau sendirian dalam ketaatan. Radindra Rahman. Sesungguhnya Allah SWT dekat dengan kita, bahkan sangat dekat. Hanya saja kita yang memilih menjauh darinya. Sebuah cinta yang semu, sewaktu-waktu dapat menghadirkan luka. Ia datang dengan semaunya dan pergi sesuka yang ia inginkan. Tak jarang banyak yang kemudian datang mengeluh dan menangis pada Allah SWT. Merasa kasih sayang, cinta, dan seluruh daya perhatiannya telah disia-siakan. Inilah contoh akibat dari memilih mendekatkan harapan dan cinta pada manusia. Sampai-sampai tak berusaha untuk melihat ada cinta maha besar yang tengah mengejarnya. Bagian 4. Mencintainya sebelum mencintaimu. Andai bisa kubungkam waktu yang terus saja bergulir mengitari kehidupan, akan kututup rapat dan menghapus semua kisah tentang dirimu. Rasanya terasa berat, seakan ada ribuan duri dan jerami yang menahan serta menusuk-nusuk telapak kakiku setiap bergegas menuju padanya. Atau mungkin jalan yang kutempuh ini salah, ataukah aku harus berbela arah? Andai kau tahu, tiap hari dan bahkan ketika malam telah tiba, wajah dan seluruh bayang dirimu terputar kembali dalam ingatanku. Rasanya aku ingin hari-hari indah bersamamu. Tetapi ketahuilah, itu dulu, bukan sekarang. Ya, aku pun tak menyangka mengapa harus menumbuhkan segala rasa dan keinginan itu padamu di waktu yang tidak tepat. Lalu, mengapa kita jalani semua ini jika pada akhirnya tak ada kejelasan dan muara yang akan dituju? Geli, merasa paling bodoh dan berdosa, itulah yang kurasa saat ini.
Aku malu pada Tuhanku karena terlalu menomorsatukanmu dalam hidupku. Aku mengerdilkan cinta darinya. Aku buta, tak melihat hikmat darinya. Aku tuli, tak mendengar dan menghiraukan panggilannya. Aku gagap, tak membaca surat cinta darinya. Aku pincang, tak bergegas menuju rumahnya, menunaikan salat. Aku miskin iman, akhlak, dan akidah. Tak perlu ada rasa yang terumbat di antara kita berdua. Aku tak seharusnya menumbuhkan cinta ini padamu. Bukan maksud ingin menyakiti, tetapi aku tak ingin membuat dia jauh dariku. Aku ingin kembali mencintainya jika suatu hari nanti takdir akan menyatukan kita berdua. Percayalah, aku akan mencintaimu dengan cara yang dicintainya. Dan kini, izinkan aku mencintainya sebelum mencintaimu. Bagian 5. Mengetuk pintu surga dan meraih cinta Allah dengan takwa. Ada beragam nikmat yang tak akan pernah bisa terhitung oleh manusia. Di saat Allah yang Maha Besar terus-menerus mengguyuri setiap hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak tergambar keindahannya. Salah satu nikmat besar itu adalah Allah tanamkan rasa kasih sayang ke dalam jiwa manusia, sehingga muncul rasa peduli dan cinta kasih terhadap sesama. Tak hanya sampai di situ saja, ada cinta yang lebih besar dan berakar di dalam hidup seorang hamba, yaitu cinta kepada Allah, dan Allah pun membalas cintanya dengan karunia tak terkira. Allah menyematkan cinta dan kasih sayang kepada mereka yang memilih mencintainya, dan Allah pun akan mencintainya, bahkan akan disambut dengan penuh kecintaan pula di muka bumi oleh para walinya dan penghuni langit. Jika Allah sudah cinta, maka ridhonya akan menyertai. Seberat apapun masalah dan terpaan ujian yang mendera hidup seorang hamba, tak akan mampu memengaruhi dan mengurangi iman yang ada dalam dirinya. Sebab ada cinta Allah yang memenuhi ruang kehidupannya. Tak ada waktu untuk mengikis ibadah demi meraih jannahnya. Jika ingin menjadi hamba yang tak sekedar hidup semata di muka bumi tanpa arah dan tujuan, maka pahamilah hakikat dari diciptakannya seorang manusia dan seluruh alam semesta ini. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan, ada kewajiban yang melekat pada diri kita, yang semuanya punya maksud dan tujuan. Ikhlas dalam melaksanakan dan bersabar pula saat menunaikan setiap perintah-perintahnya, termasuk menghindari larangannya. Allah tak pernah melepas cintanya pada setiap hamba, meski dari mereka tak menyadari akan cinta kasih yang Allah berikan. Bagian 5. Memantaskan dan mendekatkan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Berbicara perkara jodoh, semua manusia pasti menginginkan yang terbaik, terutama dari sisi agamanya. Tak ada manusia yang ingin salah dalam memilih jodoh. Semua usaha pasti akan dikerahkan untuk mendapatkan sosok yang terbaik. Karena sebuah pernikahan bukan tentang siapa yang cepat, melainkan tentang siapa yang tepat dan datang di waktu yang tepat. Namun, perlu diperhatikan apakah usaha untuk mendapatkan sosok yang terbaik murni karena Allah atau hanya justru sekedar ingin mencintai saja tanpa ada unsur ibadah di dalamnya. Cinta dan kepribadian adalah dua kata yang tumbuh bersama dan sejajar. Makin kuat kepribadian baik kita, makin mampu kita mencintai dengan kuat. Mengandalkan perasaan saja dalam mencintai hanya akan melahirkan para pembual yang menguasai hanya satu keterampilan. Kutipan dari Anis Mata. Maka dari itu selalu tanamkan kebaikan dalam diri. Belajar menjadi baik dan bermanfaat itu lebih penting daripada hanya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Adapun amalan-amalan kita untuk berdoa mendapatkan jodoh terbaik pada saat ini menurut buku Mencintaimu dalam Mencintainya Sebelum Mencintaimu. 1. Ketika sedang sujud dalam sholat, doa sepertiga malam terakhir, saat berbuka puasa, pada malam Lailatul Qadar, ketika azan berkumandang di antara azan dan istiqomah, doa pada hari Jumat, dan ketika turun hujan. Ya baik, sekian dari bedah buku kali ini. Boleh diceritakan sedikit kelebihan dan kekurangan dari buku novel ini?
Ya, untuk kelebihan buku ini sendiri berisikan tentang religi-religi dan banyak kutipan mengenai agama yang ada di dalam buku ini. Sehingga para remaja juga bisa sedikit belajar mengenai agama-agama. Dan untuk kekurangan dalam buku ini mungkin sedikit, karena masih ada sedikit pengetikan yang salah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih Kak saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.